Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Zulfadli. Di video kali ini kita akan merangkai rangkaian flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, dan yang terakhir flip-flop T ya. Adapun tujuan praktikum ini yang pertama itu memahami konsep dasar flip-flop sebagai elemen memori dalam sistem digital, mempelajari jenis-jenis flip-flop, RS, D, JK, dan T, dan cara kerjanya. Selebihnya kalian bisa baca di sini pada hasil praktikum saya. Nah, jadi rangkaian yang akan kita bangun yaitu flip-flop ada 4 jenis. Yang pertama rangkaian RS ya, RS flip-flop, rangkaian D flip-flop, rangkaian JK flip-flop, dan rangkaian T flip-flop. Dan akan kita bangun pada aplikasi simulasi yaitu aplikasi Logisim. Ya, aplikasi Logisim. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke aplikasi Logisim untuk merangkai rangkaian flip-flop. Nah, rangkaian yang pertama akan kita bangun yaitu rangkaian RS flip-flop dan menguji coba berdasarkan tabel kebenaran yang ada. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi Logisim. Oke, kita langsung lihat di sini ada dua gerbang NAND, dua output dan dua input. Di sini outputnya bernama key dan keynote, set dan reset. Oke, kita buka dulu aplikasinya dan kita buka library-nya di bagian gates. Ya, di sini ada dua. Kita kontrol dia saja. Inputnya ada dua ya teman-teman, dan outputnya ada dua juga tentunya. Kita kontrol D untuk menduplikat. Ya, di sini salah. Kita geser-geser sedikit agar tidak bersambung. Baik. Di sini oke, sudah jadi. Sekarang kita uji coba. Di sini 0 SR-nya S dan R atau set dan reset bernilai 0, maka key-nya bernilai 1, keynote-nya bernilai 1. Nah, di sini ada kesalahan dalam membuat rangkaian, maka saya perbaiki terlebih dahulu. Karena rangkaian flip-flop itu rentan terhadap error, ya, rentan terhadap error. Nanti saya jelaskan kenapa flip-flop itu rentan terhadap error. Jadi langsung saja saya skip untuk pemasangan rangkaiannya. Oke, baik. Di sini sudah kita rangkaikan dan memberikan simbol-simbol terhadap semua komponen. Di sini set, reset, key, dan keynote. Nah, di sini kita lihat pada sini, di sini kan ada S note. Jadi nanti ketika kita menguji coba tabel kebenarannya, di sini ketika di sini 00, maka di sini kita harus menjadikannya 1. Jadi kan not itu kebalikan ya. Nah, jadi langsung saja sini 00, maka di sini 11, maka yang bernilai 1 outputnya itu adalah keynote ya. Di sini sudah benar keynote. Kemudian di sini yang kedua S bernilai 0, R bernilai 1. Jadi kebalikan, jadi S bernilai 1, R bernilai 0 ya. Jadi karena di sini maka keynote-nya tetap 1. Jadi jangan terpengaruh oleh
tabel kebenaran tapi berpengaruh pada simbolnya. Di sini S not ya, R not, maka kebalikan. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu S1 R0. Jadi kebalikan, jadi S0 R1, maka keynote-nya yang menyala ya, keynote-nya yang menyala. Di sini keynote yang menyala. Keynote yang menyala. Jadi ketika S-nya bernilai 1 juga, maka tidak terjadi apa-apa terhadap outputnya. Jadi keadaan outputnya akan berada pada set yang tetap begitu. Nah, jadi langsung saja kita pada rangkaian yang berikutnya. Di sini ada rangkaian D flip-flop. Nah, sama dengan rangkaian RS flip-flop, tetapi di sini memiliki 4 gerbang logika NOT serta gerbang logika NAND ya, gerbang logika NOT dan gerbang logika NAND. Nah, kita langsung Ctrl N saja teman-teman. Kita buka gates-nya dulu, gerbang N, kita Ctrl D semua dan kita atur bagian number of input. Jadi saya akan percepat ya videonya untuk mempersingkat waktu juga, dan langsung kita simulasikan. Oke, baik. Di sini kita lihat pada tabel kebenaran rangkaian D flip-flop. Jadi kita sudah bangun ya. Kemudian kita lihat pada tabel kebenaran pada D flip-flop. Jadi clock-nya itu tidak dalam keadaan racing ya, atau racing at G. Jadi istilah dari clock itu ketika bernilai 1 itu istilahnya racing at G ya. Jadi ketika clock-nya turun atau bernilai 0, kemudian D bernilai 0, maka keynote-nya bernilai 1. Jadi D ya, D inputnya bernilai 0, clocknya bernilai 0, maka keynote-nya bernilai 1. Kemudian ketika racing at G, ketika kita nyalakan, dia tetap dalam keadaan outputnya dalam keadaan tetap dan tidak terpengaruh oleh keadaan clocknya. Kemudian kita turunkan lagi racing at G-nya ya, dan bernilai D-nya bernilai 1, maka tetap ya, dia tidak berpengaruh terhadap clock-nya, terhadap outputnya. Dia tetap dalam keadaan high terhadap output keynote-nya ya, tetap berpengaruh dan tetap tidak berpengaruh ya. Di sini racing at G terhadap clock yang terakhir ya, dan D bernilai 1, maka ketika D bernilai 1, clock bernilai 1, maka akan terjadi perubahan output. Ya, perubahan outputnya yaitu terdapat pada bukan terhadap pada keynote-nya, tetapi terhadap key-nya ya, terhadap key-nya saja. Jadi dia akan menyala ketika D-nya bernilai 1, clock-nya bernilai 1, seperti itu. Nah, ini saja untuk penjelasan pada rangkaian D flip-flop. Sekarang kita lanjut pada rangkaian JK flip-flop ya, JK flip-flop.
Kita hapus terlebih dahulu, kita kontrol N saja ya, membuat yang baru. Oke, di sini JK flip-nya terdiri dari 4 gerbang NAND ya, NOT N, dan 2 input dan 1 clock dan 2 output. Langsung saja kita buat. Kita buka dulu library-nya. Videonya saya akan skip ya, agar memudahkan kita langsung pada tabel kebenarannya. Setelah kita bangun pada rangkaian JK flip-flopnya, sekarang kita uji coba tabel kebenaran ya. Di sini JK bernilai 0 semua, maka key dan keynote itu bernilai 0. Nah, tetapi di sini ada kesalahan ya terhadap rangkaiannya, padahal sudah benar kita bangun ya. Sebenarnya clocknya itu harus kita nyalakan terlebih dahulu. Jadi clocknya harus tetap keadaan rising at G atau bernilai 1 agar rangkaiannya berjalan ya dan berdasarkan tabel kebenaran. Di sini K-nya itu K-nya bernilai 1, key dan keynote-nya itu bernilai 0. Coba kita K-nya bernilai 1. Nah, di sini tidak berpengaruh. Sekarang J-nya bernilai 1, K-nya bernilai 0. J-nya bernilai 1, K-nya bernilai 0. Maka key-nya yang bernilai 1, bernilai 0, bernilai not. Nah, kemudian di sini J dan K bernilai 1 ya, bernilai 1. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat ya. Terdapat oscillation apparent. Nah, jadi oscillation apparent itu adalah kesalahan sistem ya, bukan kesalahan pada rangkaian, tapi kesalahan sistem yang dimana itu adalah kekurangan dari aplikasi logistik tersebut. Nah, nanti saya jelaskan di akhir video mengapa oscillation apparent ini rentan terjadi pada rangkaian flip-flop. Jadi langsung saja kita skip ke rangkaian T flip-flop, karena ketika oscillation apparent sudah terjadi, maka apapun yang akan kita berikan terhadap inputnya itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Ya, di sini terjadi yang namanya error atau bug karena terjadi yang namanya oscillation apparent. Jadi ketika J sama dengan K sama dengan 1 dan clocknya berada dalam kondisi rising at G, maka akan rentan terhadap yang namanya oscillation apparent ya. Itu kekurangan dari simulasi di aplikasi Logisim. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Sekarang kita lanjut pada rangkaian T flip-flop. Nah, rangkaian T flip-flop ini sama dengan rangkaian JK flip-flop, hanya yang membedakan sini terdiri dari 1 input, 2 gerbang NOR ya, 2 gerbang NOR atau NOT OR. Nah, sekarang kita kontrol N saja, kita buat halaman kerja baru. Di sini. Oke. Videonya akan saya akan skip agar lebih mempermudah saat kita langsung saja ke simulasi tabel kebenarannya.
Oke, baik. Rangkaian T flip-flopnya sudah kita bangun. Sekarang kita uji coba berdasarkan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran di sini clocknya dalam keadaan mati semua ya, dalam keadaan mati atau tidak dalam keadaan resonate G. Jadi kita hanya memainkan pada T-nya saja. Jadi kita lihat T-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 1. T-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 0 dan Q-nya bernilai 0. Tetapi kita tes dulu apakah sudah benar tabel kebenaran dan rangkaiannya. Nah, tidak terjadi apa-apa. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena flip-flop itu sangat bergantung terhadap clocknya. Jadi ketika clocknya kita nyalakan akan terjadi oscillation apparent lagi. Jadi pada rangkaian T flip-flop ini sama kasusnya pada rangkaian JK flip-flop. Jadi JK flip-flop akan terjadi oscillation apparent ketika J sama dengan K itu bernilai 1. Nah, sedangkan T flip-flop akan mengalami oscillation apparent ketika T bernilai 1 dan clock bernilai 1, maka terjadi yang namanya oscillation apparent. Jadi saya akan menjelaskan mengapa rangkaian JK dan T flip-flop ini mengalami terus oscillation apparent. Jadi di sini setelah saya research di berbagai media online, baik dari ChatGPT, DeepSeek, YouTube dan lain sebagainya, ternyata JK dan flip-flop ini mengalami kegagalan dalam simulasi logisim. Nah, kegagalan ini disebabkan oleh bug atau osilasi dalam logisim, sehingga tabel kebenaran tidak sesuai dengan teori. Jadi, adapun kesimpulan di sini, JK dan T flip-flop akan mengalami terus kendala saat merangkai, yaitu berupa osilasi dan ketidakstabilan sebuah output, terutama ketika input J sama dengan K, yaitu bernilai 1 pada JK flip-flop dan T sama dengan 1 pada T flip-flop. Nah, masalah ini juga keterbatasan dari aplikasi logisim dalam menangani feedback loop dan race condition yang menyebabkan perubahan output tak terkendali. Jadi, oscillation apparent ini sangat rentan terhadap rangkaian flip-flop karena keterbatasan dari aplikasi logisim tersebut. Saya sudah juga menguji terhadap aplikasi-aplikasi simulasi untuk gerbang-gerbang logika, dan saya sudah bangun JK flip-flop dan T flip-flop, dan hasilnya sama, yaitu terjadi yang namanya error di rangkaian tersebut. Secara teori itu sudah benar, tetapi ketika disimulasikan terhadap aplikasi-aplikasi ataupun situs-situs simulasi, itu akan terjadi yang namanya oscillation apparent. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dirangkaikan secara fisik atau secara komponen yang aslinya begitu. Jadi kesimpulannya dari video ini bahwa flip-flop RS dan D flip-flop itu sudah benar dan menghasilkan output yang stabil dan sesuai dengan tabel kebenaran. Tetapi ketika JK dan T flip-flop disimulasikan pada aplikasi logisim, itu tidak sesuai dengan teori yang ada dan akan mengalami terus yang namanya feedback loop dan race condition, yang dimana akan terjadi oscillation apparent terhadap rangkaian ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan paparkan terhadap rangkaian-rangkaian ini, ya, rangkaian-rangkaian T flip-flop, rangkaian-rangkaian flip-flop baik dari RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop dan T flip-flop. Mungkin sampai sini saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.